Terima kasih. Saya ke Pak Susanto Kadir. Baik Pak Hadi, yang paling terakhir saya itu. Memang selalu terakhir saya. Pak Hadi, saya punya beberapa pandangan yang berbeda. Pertama, saya menyayangkan memang dari sisi timing ini terlambat. Semestinya kasus ini bersamaan dengan kasus yang 2 orang itu sudah BHT. Nah, saya juga sepakat bahwa semestinya tidak di-split. Saya lihat ada pasal ikut serta, pasal 55. Mungkin kalau peristiwanya berbeda, mungkin bisa diusut dengan berkas baru atau perkara baru. Tapi ini kan tidak satu rangkaian peristiwa. Nah, selanjutnya Pak Hadi, saya ingin sedikit menyayangkan juga terkait dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang memang kalau saya mendapatkan informasi memang prosedurnya mereka dalam proses sidik mereka belum bisa untuk kemudian memberikan keterangan-keterangan di luar press release resmi mereka. Tapi paling tidak ingin saya menyampaikan bahwa di kejaksaan itu sebenarnya ada beberapa fungsi. Ada pidana, ada perdata, ada tun. Kalau saya ingin mengaitkan dengan kasusnya Pak Hamim Pou ini, itu kan berkaitan dengan bansos. Saya sebenarnya menghargai teman-teman LSM ya, melakukan pra peradilan terhadap SP3. Tapi kalau melihat beberapa pertimbangan dalam amar putusan dan kemudian info-info yang kami kumpulkan, ternyata bansos ini sudah dilaksanakan. Salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi itu, mungkin Pak ahli nanti bisa menjelaskan lebih tajam lagi. Ada 2 yang saya lihat. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau di kasusnya Pak Hamim, saya mendapatkan informasi ternyata sebagiannya ini dibelanjakan untuk masjid dan lain sebagainya. Jika saya mengaitkan dengan fungsi-fungsi kejaksaan ini, semestinya kalau misalkan merugikan keuangan negara, ya, ini diberdayakan semua fungsi-fungsi ini. Kan ada fungsi datun di situ. Saya belum pernah menemukan sebuah data kejaksaan mengajukan tuntutan perdata ataupun tata usaha negara ataupun administrasi negara. Sehingganya saya berharap Pak Hamim Pou juga bisa menggunakan hak kusnal dia untuk mengajukan peradilan terhadap penetapan tersangka ini. Saya bukan dalam kapasitas mengatakan bahwa ini politik atau penegakan hukum. Tapi saya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan, kita menghormati itu. Saya baca di pertimbangan kasasi terakhir itu Pak Hamim Pou ini ya salah satu perbuatan melawan hukumnya adalah bersama-sama dengan 2 terpidana yang sudah BHT. Saya menduga, ini dugaan saya, kejaksaan berangkat dari situ novumnya. Lalu kemudian ditambah dengan audit terakhir yang menyatakan bahwa ada kerugian keuangan negara. Maka ke depan saya ingin berharap pada Kejaksaan Tinggi penuntutan kerugian keuangan negara itu tidak semata-mata menggunakan pendekatan hukum pidana. Gitu. Karena ternyata bansos ini bermanfaat untuk masyarakat. Makanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Bone Bolango. Karena bagi saya tindak pidana korupsi itu dia tadi
ada kerugian negara di situ, ya. Uang negara itu dipakai bukan untuk peruntukannya. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, saya lebih condong mungkin ada pada proses maladministrasi. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mengoreksi saya, barangkali mungkin ada sebuah terobosan dari Kejaksaan Agung untuk menggunakan fungsi datunnya, gitu. Tapi saya belum menemukan itu dan mungkin belum ada mekanisme tersendiri untuk itu. Saya kira dari saya itu saja. Demikian Pak Hadi. Baik. Terima kasih.